walking with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Anda Prastika. Saya Utara Mansyad. Saya Reina Rahmadani Saya Badrul Lampang. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan presentasi secara virtual tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan atau pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama di dunia. Yang terdapat dalam dalil nakli Quran surat At-Tahta ayat 15 dan kebenaran datangnya hari akhir yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima yang merupakan ciri dari mukmin dan muttaqin. Macam-macam hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugra, yaitu kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan di setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya, banjir, ledakan, gunung berapi, kematian, dan tsunami. Yang kedua adalah kiamat kubra, yaitu peristiwa besar atau kehancuran alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhir. Gambaran kiamat kubra ini terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 yang artinya pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbaran dan gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, melimpahnya harta benda. Selanjutnya, enggan menerima sodako, yaitu munculnya orang-orang yang mengakui nabi, perzinaan, minuman keras, merajalela, serta banyak wanita yang berpakaian tapi membuka aurat. Lalu itu contoh dari tanda-tanda kiamat besar, yaitu turunnya Imam Mahdi, Dajjal, Isa Al-Masih. Lalunya datangnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, dukhan yaitu kabut yang menutupi langit selama 40 hari yang akan membunuh manusia. Lalunya banyak orang-orang yang meramalkan terjadinya kiamat, tetapi hal itu gagal. Lantas kapan hari kiamat? Jangan tahu kapan hari kiamat itu, yaitu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat itu. Lalu alur kehidupan manusia, yang pertama yaitu dunia, lalu ke kiamat, barzak, lalu ke ba'ats. Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia yang bernyawa. Selanjutnya lalu ke masyhar, yaitu dikumpulkan manusia di tempat yang luas. Lalu menuju ke hisab. Hisab adalah perhitungan amal manusia. Lalu dari hisab langsung ke mizan. Mizan adalah menimbang amal baik dan buruk kita selama yang kita lakukan di dunia. Lalu ke mizan. Dari hisab ke mizan, lalu penutupan surga dan neraka. Mengenai surga, mengimani bahwa surga dan neraka telah tercipta dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Ta'ala, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. Neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran surat Ali Imran ayat 131. Adapun pengertian surga. Surga atau al-jannah secara bahasa berarti kebun atau al-bustan, atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Surga adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan untuk disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Ada pula tingkatan surga. Yang pertama, surga Firdaus, untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surga Darussalam, untuk mereka yang suka melakukan sholat, menyempurnakan sholat, dan menyempurnakan wudunya ketika hendak sholat. Yang ketiga, surga Al-Maqwah, untuk mereka yang menunaikan zakat, sedekah, dan infak. Keempat, surga Al-Khuldi, untuk mereka yang berbuat baik, menyuruh kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Kelima, surga An-Naim, untuk mereka yang tidak diperbudak hawa nafsu.
Keenam, surga Darul Muqamah untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umroh karena Allah. Dan yang terakhir, 7, surga Al-Adn untuk mereka yang memejamkan matanya dari yang haram dan melakukan kebaikan. Kemudian, gambaran surga dan kenikmatannya. Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, yaitu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Bacalah jika kalian mau, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat camati di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari 3250. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai. Selanjutnya, pintu-pintu surga. Dari Utbah bin Ghazawan RA, beliau berkata, jarak antara daun pintu ke daun pintu surga lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun. Dan akan datang suatu hari ketika orang yang memasukinya harus berdesakan. Hadis riwayat Muslim 2967. Kemudian tingkatan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya surga terdiri atas 100 tingkat. Jarak antara dua tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tingkatan surga paling tinggi ialah Firdaus. Bagaimana? Tertarik untuk masuk surga Firdaus? Kalau saya, tanpa ditawari pun, tanpa berpikir dua kali, saya akan sangat-sangat sedia untuk masuk surga Firdaus. Siapa sih yang tidak mau? Baiklah, kita balik ke topik. Kemudian, bangunan surga. Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya bagi orang-orang mukmin di dalam surga disediakan kemah yang terbuat dari mutiara yang besar dan berlubang, panjangnya 60 mil. Di dalamnya tinggal keluarganya, di sekelilingnya tinggal pula orang mukmin lainnya, namun mereka tidak saling melihat satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, buah-buahan surga. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 20-21. Neraka merupakan suatu tempat pembalasan paling berat bagi orang-orang yang durhaka dan suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar aturannya. Neraka terbagi menjadi 7 bagian. 1. Neraka hawiyah bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang kafir berada di dasar neraka. 2. Neraka jahim bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yaitu nafsu hawaniyah dan saitaniyah, bagi orang-orang yang suka melampaui batas, bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah, bagi orang-orang yang selalu mencintai dunia dan mengutamakan daripada Allah. 3. Neraka sakar bagi orang-orang yang bakir pada fakir miskin, bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat. 4. Neraka jahanam bagi para iblis dan setan, bagi para pengikut iblis dan setan, bagi orang-orang majusi penyembah api. 5. Neraka utama bagi orang-orang yang suka mengadu domba orang lain. 6. Neraka syair bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Nasrani, bagi orang-orang yang suka membohongi ayat-ayat Allah. Terakhir, 7. Neraka wa'il atau lazah bagi orang-orang yang melalaikan atau meninggalkan sholat, bagi umat Islam yang melakukan dosa besar. Yang pertama, membuat seseorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada dunia dan seisinya. 2. Menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia. 3. Membuat manusia itu menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, taat dan patuh pada perintah Allah.
dan menjauhi larangannya. 4. Mendorong seseorang untuk memperbaiki amal solehnya. Nilai positif dari iman pada hari akhir. 1. Manusia cenderung berbuat sesuatu dengan penuh kehati-hatian. 2. Membuat manusia untuk disiplin dalam beribadah kepada Allah. 3. Memiliki pandangan hidup optimis atau penuh pengharapan bahwa Allah akan memberi balasan sesuai dengan imbalannya. Itulah hasil dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.